Biasanya, mobil yang ditawarkan oleh BMW terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang nyaman, mewah, dan elegan, contohnya adalah BMW 7 Series, dan yang kedua adalah tipe yang sangar, kenceng, dan bisa bersaing dengan mobil sport terbaik. Contohnya adalah BMW M3. Namun untuk hari ini, gue akan membahas model buatan mereka yang selain kenceng, juga menawarkan fitur yang membuat suara mesinnya terdengar lebih jelas. Namanya adalah BMW Z4. Z4 atau Z4 E85 untuk generasi pertamanya adalah mobil konvertible yang pertama kali ditunjukkan ke dunia pada Paris Motor Show tahun 2002. Ini merupakan pengganti dari model konvertible sebelumnya, yaitu Z3. Nggak butuh waktu lama bagi Z4 untuk mulai dijual ke publik, di mana pada tahun yang sama, orang-orang di Amerika Serikat udah bisa membelinya. Sedangkan orang-orang di Eropa baru dikasih kesempatannya pada tahun 2003. Agak aneh ya, padahal BMW dari Jerman, dan Jerman ada di Eropa, tapi yang dapat giliran pertama justru orang-orang di Amerika Serikat. Secara visual, mobil ini memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih lebar dibanding Z3. Kalau dilihat dari depan, gue kurang suka dengan bentuk lampunya. Mobilnya kayak punya muka yang sedih gitu. Bagian sampingnya lumayan bagus. Gue pribadi suka desain dari kap mesin yang panjang, apalagi pas atapnya dibuka. Tapi favorit gue ada di belakang, terutama karena bentuk dari lampunya yang beda dari BMW lain pada masa itu. Desain ini juga diperkuat dengan adanya spoiler kecil di atas bagasi yang selain bermanfaat untuk performa, juga menambah kesan sporty. Lalu, sebagai sebuah upgrade dari kakaknya, Z4 menggunakan rangka yang lebih kaku dan suspensi multi-link yang berasal dari seri 3. Kedua hal tersebut membuat Z4 punya handling yang lebih tajam dibanding Z3. Kemudian, kalau lu buka pintunya, terdapat interior yang cukup sederhana. Ada instrumen RPM, kecepatan, bensin, dan suhu air. Standar lah, tapi di sini juga ada display yang menunjukkan jam dan total jarak tempuh. Kemudian di tengah ada AC, radio, dan pemutar CD. Tapi BMW juga menawarkan opsi sistem navigasi yang nanti akan dipasang di dashboard tengah tepat di atas AC. Kemudian, di antara kursi pengemudi dan penumpang, ada persneling dan rem tangan. Mobil ini juga menggunakan tempat duduk sport sebagai fitur yang standar. Nilai plus lagi dari interiornya adalah terdapat cukup banyak ruang bagi pengemudi dan penumpang. Bahkan untuk orang yang tinggi pun masih lega. Kemudian, walaupun ini sebuah mobil sport, bagasinya cukup luas loh. Bahkan, sebuah artikel dari Car and Driver mengatakan kalau ada orang yang menggunakan Z4 untuk ngangkut sebuah mesin jahit, beberapa kaleng cat, kuas, dan berbagai barang lain di bagasinya. Sebelumnya, gue sempat bilang kalau Z4 punya handling yang lebih baik ketimbang Z3. Ini juga dibantu dengan adanya electric power steering, yang membuat mengemudikan mobil ini lebih mudah ketimbang kakaknya yang masih menggunakan sistem hidrolik. Oke, tadi kita udah membahas eksterior dan interiornya. Sekarang saatnya membahas mesin yang digunakan. Z4 ditawarkan dengan dua opsi mesin. Yang pertama adalah 2.5 liter inline 6 yang menghasilkan 184 horsepower, 0 ke 100 dalam 7 detik, dan punya top speed 235 km per jam. Dan mesin yang kedua adalah 3.0 liter inline 6 yang menghasilkan 231 horsepower, 0 ke 100 dalam 5,9 detik, dan punya top speed 250 km per jam. Selain itu, lu juga bisa memilih antara transmisi manual atau otomatis dengan 5 atau 6 percepatan. Tetapi, kalau lu termasuk dari segelintir orang yang berpikir, gue nggak mau yang manual, nggak mau yang otomatis, gue mau sesuatu yang merupakan gabungan dari keduanya, tetapi lebih buruk. Nah, gue punya berita bagus nih buat lo, karena BMW memiliki tawaran yang cocok untuk lo. Namanya adalah SMG. Bukan SMG yang senjata, tapi Sequential Manual Gearbox. Kedengarannya canggih banget, karena ya betul memang ini canggih. Tetapi di balik teknologi ini, duit lo akan cepat habis. Karena berdasarkan sebuah artikel dari Independent Motor Cars, sistem ini rawan rusak. Udah gitu, karena suku cadang, teknologi dan sistemnya mahal, otomatis biaya perbaikannya juga mahal. Itu pun kalau berhasil diperbaiki. Artikel yang tadi mengatakan kalau nggak ada jaminan bahwa perbaikan yang dilakukan akan berhasil. Akhirnya, kebanyakan orang terpaksa untuk harus mengganti seluruh transmisinya. Kemudian pada tahun 2006, BMW meluncurkan Z4 Coupe. Mobil ini punya bentuk yang cukup unik kalau dibanding sama mobil sport pada umumnya. Dibanding menggunakan desain sedan, Z4 Coupe justru menggunakan desain hatchback.
Kelihatan dari bentuk kokpitnya yang langsung menyatu dengan bagasi belakang. Otomatis, ini menawarkan ruang bagasi yang lebih luas dibanding Z4 Roadster. Selain itu, kalau lo perhatikan dengan baik, terdapat beberapa perubahan kecil pada desain muka dan belakangnya. Mungkin secara sekilas nggak kelihatan, tapi facelift ini membuat Z4 jadi lebih cakep. Dan perubahan ini bukan hanya untuk Z4 Coupe, tapi juga untuk yang Roadster. Bagaimana dengan mesinnya? Z4 dilengkapi dengan mesin 2.5 liter inline 6 yang menghasilkan 218 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,5 detik, dan punya top speed 240 km per jam. Kemudian ada mesin 3.0 liter inline 6 dengan pilihan tenaga 231 horsepower atau 265 horsepower. Masing-masing memiliki 0 ke 100 dalam 5,9 detik dan 5,7 detik. Mereka juga punya top speed 245 km per jam dan 250 km per jam. Semua mesinnya dipasang dengan transmisi manual 6 percepatan sebagai fitur standar. Tapi ada opsi transmisi otomatis 5 percepatan untuk yang 2.5 liter dan opsi SMG untuk mesin 3.0 liter. Selain versi di atas, BMW juga membuat versi M dari mereka. Dan yang kita tahu, kalau mobil dengan logo M punya performa yang lebih mantep. Mesinnya udah diganti dengan 3.2 liter inline 6 yang menghasilkan 343 horsepower loh. Dengan 0 ke 100 dalam 5 detik dan top speed 250 km per jam. Pada tahun 2009, BMW memperkenalkan generasi kedua dari Z4, yang juga disebut sebagai generasi E89. Secara visual, kelihatan kalau BMW ingin mempertahankan bentuk dari Z4, tapi ditambah dengan berbagai perubahan baru. Sekarang, lampu depannya punya bentuk yang lebih sangar, grill depan lebih besar, dan bentuk lampu belakang diubah sepenuhnya. Kemudian, kalau lo masuk ke dalam, interiornya masih mempertahankan kesederhanaan dari Z4 sebelumnya. Tapi sekarang, udah ada beberapa tombol di setir dan layar infotainment di atas AC yang standar. Bagaimana dengan mesinnya? Z4 ini masih menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu antara 2.5 liter inline 6 atau 3.0 liter inline 6. Tapi sekarang, tenaganya berjumlah 204 horsepower dan 258 horsepower. 2 tahun kemudian, BMW memperkenalkan mesin 3.0 liter inline 6 dengan twin turbo yang menghasilkan 340 horsepower. Dengan tenaga yang lebih besar, otomatis performanya juga meningkat dengan 0 ke 100 dalam 4,8 detik dan top speed 250 km per jam. Untuk generasi terbaru, terdapat pilihan transmisi manual 6 percepatan dan otomatis 7 atau 8 percepatan. Pada tahun 2013, Z4 E89 mendapatkan facelift. Untuk yang ini, gue nggak perlu jelasin banyak, karena perubahannya minimal banget. Mesin yang ditawarkan juga masih sama, tapi mereka udah di-upgrade supaya sesuai dengan aturan emisi Euro 6. Untuk tahun 2019, BMW meluncurkan generasi ketiga dari Z4, yang disebut sebagai generasi G29. Mobil ini merupakan hasil dari kerjasama mereka dengan Toyota, mulai dari rangka sampai mesinnya. Badannya dibuat lebih panjang dibanding pendahulunya. Kemudian, desain dari bagian depannya mengalami banyak perubahan. Lampunya punya bentuk yang lebih tajam, grillnya dikasih bentuk yang baru, dan berbagai ventilasi udaranya dibuat lebih besar. Kalau dari samping, ventilasinya juga dibuat lebih besar. Ini juga ditambah dengan garis lekukan di atas dan bawah pintu yang lebih menonjol. Perubahan besar selanjutnya berada di belakang, dengan desain lampunya yang beda banget dari generasi sebelumnya. Sekarang, lampunya memiliki bentuk yang lancip dan terdapat lebih banyak garis lekukan. Kemudian, kalau kita masuk ke dalam, mobil ini memiliki interior yang baru. Sekarang, Z4 menggunakan instrumen digital. Lalu, layar infotainmentnya pakai touchscreen dan udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian, terdapat fitur-fitur standar kayak AC, radio, dan pemanas kursi. Di antara kursi pengemudi dan penumpang, ada persneling untuk menentukan mode berkendara dan berbagai sistem yang membantu pengemudi. Bagaimana dengan mesinnya? Sama seperti E85 dan E89, Z4 G29 ditawarkan dengan berbagai jenis mesin. Dengan yang paling kecil adalah 2.0 liter inline 4 dengan turbo yang menghasilkan 197 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,6 detik, dan punya top speed 240 km per jam. Bagi yang pengen lebih banyak BMW juga menawarkan 3.0 liter inline 6 dengan twin turbo yang menghasilkan 340 horsepower, 0 ke 100 dalam 4,5 detik, dan punya top speed 240 km per jam. Semua pilihan mesinnya hanya ditawarkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Walaupun banyak orang yang suka dengan G29, ada beberapa yang merasa kecewa karena mobil ini hanya ditawarkan dengan transmisi otomatis. Mereka pengen supaya Z4 dengan mesin yang paling kuat
atau disebut trim M240i dipasang dengan transmisi manual. Dari sinilah pada tahun 2024 BMW memperkenalkan versi facelift dari G29. Apa aja perubahannya? Yang paling utama adalah transmisi manual 6 percepatan untuk M240i. Selain itu, Z4 punya desain grill baru yang berpola segi 6, ventilasi tambahan di bagian depan bawah, velg alloy yang ringan, sebuah diffuser, dan 4 knalpot di belakang. Tapi interiornya nggak mengalami banyak perubahan. Oke, tadi gue udah bahas 3 generasi dari Z4. Tapi bagaimana dengan penggunaannya di dunia balap? Pada tahun 2006, Z4M melakukan debutnya pada Silverstone 24 Hours. Mobil ini menggunakan mesin 3.2 liter inline 6 yang menghasilkan sekitar 400 horsepower. Kemudian, suspensi pada mobil ini dibuat dengan ilmu yang BMW dapatkan dari M3 GTR. Bersama Dueler Motorsport, mobil ini yang bernomor 50 dikemudikan oleh Dieter Quester, Dirk Warner, Jamie Campbell-Walter, dan Tim Mullen. Bagaimana dengan hasilnya? Wah, luar biasa! Mereka berhasil menembus kualifikasi pada posisi 2. Sedangkan untuk balapannya, mereka langsung mendapatkan juara 1. Kemudian pada tahun 2007 juga, Petronas Syntium Team menggunakan 2 Z4M pada Super Taikyu Endurance Series. Mobil ini dikemudikan oleh Farik Hairuman dan Masataka Yanagida. Bisa dibilang mereka optimis untuk masa depan. Kenapa? Karena mereka berhasil meraih 3 pole position dan 2 kali podium. Untuk 2008, mereka mempertahankan driver lineup tahun lalu, tapi sekarang mereka nambah 1 mobil lagi. Bernomor 28, mobil ini dikemudikan oleh Tatsuya Kataoka, Hiroki Yoshida, dan Johan Azmi. Untuk tahun ini, mereka berhasil memenangkan hampir semua balapan di musimnya. Ini bukan jago lagi, tapi menyapu semua saingannya. Hal yang sama terjadi lagi untuk 2009 dengan Petronas Syntium Team dan para pengemudinya yang berkali-kali ngasih paham kepada lawannya. Oke, tadi gue udah jelasin Z4 E85 di dunia balapan. Sekarang sudah waktunya untuk beralih ke E89. Pada tahun 2010, BMW membuat versi GT3 dari Z4. Ini disebabkan karena semakin populernya penggunaan mobil GT3 di berbagai ajang balapan dunia. Yang membedakan mobil ini dengan GT3 lain adalah tidak adanya versi coupe dari mobil ini. Otomatis, BMW mengganti atap lipatnya dengan atap yang normal. Kemudian, mereka memasang splitter dan rear wing yang gede. Tapi perubahan paling mencolok berada pada mesinnya. Daripada pakai inline 6, mobil ini dipasang dengan 4.0 liter V8 dari M3 GT2 yang menghasilkan 480 horsepower. Pada FIA GT3 European Championship tahun 2010, 2 Z4 digunakan oleh Schubert Motorsport. Mobil nomor 76 yang dikemudikan oleh Edward Sandstrom dan Patrick Southerland, sedangkan mobil nomor 77 dikemudikan oleh Saba Walter dan Claudia Hurtgen. Walaupun ini debutnya Z4 GT3, mereka berhasil untuk meraih juara 1 di Harama dan Zolder. Itu membuat Schubert Motorsport meraih posisi 3 pada kejuaraan tim. Setelah mengumpulkan data dari penggunaan Z4 di sirkuit, BMW langsung melakukan berbagai upgrade supaya mobil ini tetap kompetitif. Ukuran mesinnya diperbesar menjadi 4.4 liter V8 yang menghasilkan 515 horsepower. Selain itu, mereka juga memasang pengganti gigi di belakang setir dan melakukan revisi terhadap aerodinamikanya. Karena ini adalah mobil GT3, maka banyak sekali tim yang menggunakannya di berbagai ajang balapan dunia, seperti di ADAC GT Masters dan Blancpain Endurance Series. Sayangnya, E89 adalah Z4 terakhir yang digunakan untuk balapan. Tidak ada versi balap untuk G29. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Maaf ya, video ini telat upload. Ternyata infonya lumayan banyak pas gue nulis naskah ini, dan otomatis kalau infonya banyak, gue harus mastiin kalau semuanya bener. Belum lagi ketika ngebahas tentang Z4 di ajang balapan Jepang. Wah, susah banget untuk cari informasinya. Tapi memang menarik banget setelah dibaca. Jadi gimana pendapat lo tentang BMW Z4? Generasi mana yang lo suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!